ke cloud atau ke admin, ada jalur-jalur di Cisco, Huawei, Red Hat. Nah, sayang sekali kalau kesempatan ini nggak Anda ambil gitu. Jadi kalau misalkan eh, apa ya, dan ini free ya, kita masih free. Cuma memang kalau Anda ingin fokus ke situ harus ada tidak hanya sertifikasi yang Anda ambil, tapi memang skillnya harus dicoba gitu. Jadi ketika Anda lulus, Anda cuma punya skill, punya sertifikat, dan jadi topik tugas akhir. Boleh lanjut next. Nah, di tugas akhir ini ya mungkin nggak berandai-andai atau apa. Mungkin kalau misalkan ada tugas akhir dengan sertifikasi ini, mungkin ada fokusnya ke network security, ke SOC analis, NOC engineer itu bagian NOC bagian security, NOC bagian jaringan, sistem administrator Linux, sistem administrator DevOps. Jadi ada programan juga, ada cloud engineer gitu. Jadi eh, tidak menjamin tapi membuat track seperti itu gitu. Jadi kemungkinan sih bisa gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, nah di Cisco kita bisa buka CCNA, CCNP dan CCIE ya. Jadi saya punya teman di tahun 2023 saya ketemu ya. Untuk CIE, CCAE, CCIE itu sertifikasi paling tertinggi di Cisco. Di Indonesia waktu itu dia karena eh, lulusan CCI juga, dia bilang waktu itu ada baru 60-an di Indonesia. Jadi peluang Anda untuk ke luar negeri, dia dikit-dikit ke Dubai dan segala macam lah gitu. Jadi kita bisa buka ya, mungkin bisa dilihat di sini atau slide-nya juga bisa ada CCNA, CCNP, nanti CCIE gitu. Nah, cuma memang di sini Anda bukan berarti saya akan mengajar terus-menerus gitu. Waktu eh, apa karena kakak ini saya nggak bisa ya on time untuk Anda gitu karena harus Anda belajar sendiri juga. Saya bisa ngasih arahan tapi nggak semuanya harus saya jelasin gitu. Anda harus ikutin modulnya. Kalau main tricky curang ya bisa aja. Ah, Waktu soal-soal Anda bisa cari di internet tapi kan itu akan rugi nanti kalau Anda memang skillnya ke arah situ gitu. Jadi kita bisa buka. Jadi kalau di Cisco kita bisa buka kalau instruktur yang ada di lembaga itu sudah lulus eh, materinya kalau Cisco. Jadi saya bisa buka CCNP karena saya sudah buka lulus karena saya sudah lulus CCNP ya. Cuma CCIE belum ya. Jadi ada beberapa yang kita bisa buka. Jadi kalau Anda ingin jalurnya ke eh, tadi networking, saya bisa buka. Jadi mau mahasiswa yang satu orang, dua orang, no problem ya. Jadi nanti ketemu sama saya, nanti kita buka segala macam ya. Ya penjelasan ya bagi saya juga baru belajar ya karena kalau enaknya di Cisco atau Red Hat Huawei ini materi ini sudah ada yang buat. Jadi saya nggak perlu mikirin materinya apa. Cuma kalau ada yang baru saya juga belajar gitu. Jadi silakan kalau ingin ngambil CCIE. Di UIN saya nggak tahu ada yang sudah lulus CCIE apa belum atau alumni UIN-nya ada yang lulus CCIE saya juga udah nggak nanya lagi ya. Tapi eh, yaitu peluang Anda ini kesempatan Anda lah gitu. Jadi Cisco available terbuka gitu. Jadi nanti Anda bisa searching sendiri ya. Saya nggak di sini mungkin ada data center. Nah, cuma saya belum ngambil course CCNA data center. Jadi saya nggak tahu apakah terbuka apa belum. CCNA sih bisa, CCNP bisa nih, routing switching bisa. Security ya nanti kita coba lihat bareng-bareng apa yang kita bisa buka ya, CCNP security mungkin bisa dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau di Cisco, instruktur itu harus lulus dulu course-nya baru dia bisa buka. Kecuali course-course yang non-IT itu semua bisa. Ya. Jadi itu Cisco silakan eh, apa Anda sudah punya track record Anda mau seperti apa. Boleh lanjut? Boleh Mbak Seli? Oke. Huawei. Nah, Huawei ini kayak apa ya? Kalau saya fokus ke Datacom ya, Huawei dan Cisco ini awal sejarahnya Huawei itu mungkin tahun 2020 ingin menyaingi Cisco. Jadi dia punya routing, punya switching,
bahkan bahasa pemrograman ya, konfigurasi Cisco dengan Huawei dengan Cisco itu mirip-mirip, hanya bahasanya dibedain kan. Karena saya sudah mencoba ya. Jadi kalau misalkan di Cisco enable di apa di Huawei display. Kalau di Cisco show running di situ display running gitu. Jadi eh, bahasanya konsepnya sama gitu, cuma beda merek. Kalau Cisco Amerika, Huawei Cina gitu kan. Kita kan kalau dari apa Bapak proklamator kita kan atau dari undang-undangnya kita kan eh, politik apa ya aktif ya. Jadi ke A masuk, ke B masuk ya. Jadi Huawei pun juga kita bisa masuk. Jadi Datacom bisa kita ambil ya. Eh, Cuma kalau cloud computing, kalau di Cisco, sorry, kalau di Huawei problemnya adalah bayar. Kita login ke situsnya bayar. Nah itu yang agak saya susah menjelaskan kalau berbayar ya. AI juga ada di Huawei-nya, saya bisa buka. Jadi cuma memang kalau untuk nyoba ke cloud AI Huawei-nya memang berbayar. Nah itu problemnya di situ. Jadi di Huawei itu ada cloud, ada datacom, ada big data, storage, security. Nah, security-nya juga bisa bagus nih. Jadi eh, kemarin saya posting di grup alumni TI UIN itu dibutuhkan orang yang bisa Huawei. Nah, kalau Anda bisa Huawei, minimal di simulasi itu no problem. Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi kan kita belum pernah megang hardware-nya. Nah, di jaringan komputer 2 semester ini, untuk mata kuliah jaringan komputer, kita mungkin yang sudah ini tahu kalau memang sudah saya aktifkan lagi router dan switch-nya. Jadi ada konfigurasi bikin kabel segala macam gitu. Kalau sebelumnya waktu mata kuliah jaringan komputer saya nggak dapat, silakan lakukan riset di lab jaringan. Teman-teman Anda yang sudah lulus jaringan komputer di mata kuliah saya itu sudah tahu gimana cara gunain Huawei Cisco device router asli sama switch router asli. Jadi udah sampai setting VLAN, EGRP dan segala macam lah. Artinya kalau itu basicnya udah bisa, disimulasi sudah kebayang, udah oke gitu. Jadi eh, prakteknya sudah dapat gitu. Jadi Anda bisa manfaatkan itu lab jaringan untuk coba yang realnya seperti apa gitu. Jadi simulasinya tetap Anda pelajari. Jadi eh, yang ini tema dari Huawei ya, yang ke arah IT ada Datacom, Cloud, AI, Big Data, Storage, Security, dan IoT. Nah, IoT ini saya nggak tahu nih seperti apa, karena bukan fokus saya ya. Cuma mungkin Bu Nini ya, fokusnya cuma bisa Datacom sama Security bisa lah. Kalau tuan computing, saya belum bisa menjanjikan karena untuk nyobanya harus berbayar. Mungkin Anda bisa alternatifnya pakai Google Cloud ya. Cuma kita belum kerjasama. Kalau itu intinya sama gitu, cuma eh, toolsnya atau penamanya berbeda. Oke, boleh lanjut Bu Baseli. Nah, sekarang Red Hat. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita bicara Cisco itu lebih mengarah ke infrastrukturnya, si routernya, si switch-nya, si firewall-nya. Huawei juga sama. Red Hat di bagian mana? Red Hat di bagian OS-nya. Jadi servernya dia pasti harus Red Hat. Facebook servernya Red Hat, Google servernya Red Hat. Jadi semua pakai Red Hat. Jadi Red Hat ini, jadi kalau tadi saya bilang Cisco ke arah infrastruktur, Huawei ke arah infrastruktur, sistem operasinya ke Red Hat. Ujian Red Hat itu yang paling susah ya. Tapi kalau Anda lulus, Anda banyak dicari. Kenapa saya bilang paling susah? Kalau ujian Cisco itu dan Huawei, soalnya pilihan ganda. Untuk yang basic ya. Cuma kalau untuk Red Hat, soalnya itu praktek. Jadi Anda harus hafal semua perintah-perintah di Red Hat. Jadi walaupun online, tapi nanti Anda akan masuk ke sistemnya dan segala macam, kamera dinyalakan. Jadi nanti perintah-perintahnya Anda harus hafal. Nah, kalau untuk saya, memori saya nggak mungkin bisa menghafal. Makanya kemarin saya nggak mau ngambil karena saya orangnya pelupa. Perintah ini apa untuk partisi, untuk clustering apa. Pasti saya lupa, harus lihat dulu. Cuma kan kalau Anda eh,
punya banyak kesempatan di situ ya. Nah, fondasi utamanya adalah di Red Hat Administration 1 dan Red Hat Administration 2 gitu. Ini biasanya saya ajarkan di sistem operasi. 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu sebenarnya semua dapat ujian sertifikasi Red Hat. Cuma kuliah udah selesai, nggak ada yang ngambil, Red Hat-nya ngambek sama saya. Jadinya eh, kalau misalkan Anda sudah pede, mungkin saya akan coba komunikasi ke Red Hat kalau Anda ingin sertifikasi gitu. Biasanya dibayarin full ya. Cuma ya benar-benar yang pengen banget gitu, bukan yang ingin ikut-ikutan. Jadi eh, dia udah bayar sekitar berapa gitu kan, nggak ada yang ngambil. Saya juga bingung jadinya. Jadi yang fondasi pertama adalah Red Hat 124 atau 134 ya. Kalau Red Hat 124 ini masih basic Linux, 134 udah agak advance. Eh, Partisi segala macam, partisinya untuk di server bisa di data center, untuk apa gabungin hard disk dan segala macam, atau kemudian kontainer segala macam lah akan jadi. Cuma kontainer masih sedikit yang diajarin. Boleh next, Mbak Selfie. Nah, kemudian ini yang lagi tren saat ini. Nah, yang kedua kelebihan dari Red Hat dibanding Cisco dan Huawei, kalau Cisco kita pakai simulasi, kita install, ya itu bagus juga. Kalau Huawei kita sama ada simulasi khusus datacom. Nah, kalau Red Hat dia virtual online, jadi kita bisa masuk ke OS Linux yang sudah disediakan dan ada perintah-perintahnya. Kita pelajarin gitu, kita pelajarin semua perintah-perintahnya. Jadi dia sistemnya langsung praktek. Coba ini praktek langsung di kalau Anda kesulit ini untuk mengantisipasi kalau kita susah menginstal Red Hat. Jadi apa namanya sudah disediakan virtual online OS-nya gitu kan yang bisa kita gunakan dan kita bisa hapus gunakan lagi dan seterusnya. Nah, ini ada Red Hat Linux Automation with Ansible, OpenShift 1, Container, dan Kubernetes. Kalau ditanya saya, ini kan hal yang baru. Saya juga nggak jago, jujur. Saya juga nggak jago. Cuma saya juga biasanya ngajar sambil belajar. Container, Kubernetes container ini kan seperti teknologi alternatifnya si VMware. Kalau VMware itu kita install VMware di komputer kita, OS-nya kepake, RAM-nya kepake, prosesornya kepake, komputer kita nggak kuat. Nah, kalau kontainer ini dia kayak apa ya? Istilahnya kayak kotak-kotak gitu. Jadi tapi library-nya aja dipanggil. Jadi dia nggak perlu install sistem operasi lagi. Memorinya juga kita bisa gunakan. Jadi lebih murah, lebih bukan murah ya, lebih hemat, lebih powerful pakai kontainer. Nah, ini ada prakteknya juga. Cuma saya belum eh, kesampaian untuk mengajar ini. Kalau ada yang tertarik, silakan belajar sendiri. Silakan belajar, saya bisa bukakan. Ini mungkin masuknya kalau kita ke sistem operasi lanjut. Mungkin kita bisa gunakan ini gitu. Cuma saya belum kesampaian, jadi saya juga belum coba-coba gitu. Kalau Red Hat, saya nggak perlu lulus dulu untuk membuka kelas ini. Huawei juga sama, nggak perlu lulus dulu untuk membuka kelas ini. Jadi saya bisa membuka kelas teknologi Red Hat yang paling terbaru atau apapun. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda tadi kan kalau backtrack bukan backtrack ya. Kalau lihat di slide sebelumnya kan, nah ini bisa ke cloud, bisa ke sistem administration atau ke Linux gitu. Jadi kerjanya seperti itu. Oke, boleh lanjut. Kemudian ini untuk jaringan pengembangan aplikasi ya. Ada Red Hat Certificate Space OpenShift Application Development AI Machine Learning baru. Nah ini ya kalau ditanya memang saya nggak akan bisa jawab semua. Eh, Anda bisa coba cari detailnya di Google atau pakai GPT ke OpenShift Application Development pelajari tentang apa sih? Nah itu AI-nya di Red Hat pelajari tentang apa sih? Nah kalau tertarik saya buka. Mumpung masih free nih, saya nggak kenakan biaya gitu ya, karena memang kita kerjasama. Mereka ini Red Hat, Cisco dan Huawei nggak minta biaya ke kita, tapi syaratnya cuma satu, buka kelas aja tiap tahun. Udah, mereka seneng. Kalau kita nggak buka kelas dalam setahun, 2 tahun, mereka nggak seneng. Kerjasama ditutup. Ya, mereka cuma itu aja yang kita minta. Nah, cuma memang
saya nggak bisa maksa mahasiswa harus harus ikut ini, harus ikut itu gitu kan, karena passionnya kan beda-beda ya. Jadi silakan ya. Tadi slide saya bagi di chat. Silakan pelajari yang Anda inginkan. Saya buka kelas ya. Kalau memang ini mungkin satu waktu kita bisa kumpul, kita coba bahas kalau kesulitan gitu. Cuma Anda pasti ya lebih hebat lah dari saya. Oke, next, Mbak Seli. Nah, ini eh, saya jujur aja kurang jago dalam mencari topik-topik ya. Mungkin salah satunya bisa di perbandingan, bisa implementasi, uji coba kinerja. Tapi nanti di next slide berikutnya ada beberapa contoh yang bisa Anda ambil untuk topik tugas akhir. Ya, ini uh, slide selanjutnya bisa cepat nih. Boleh lanjut. Nah, ini contoh ide ya. Ini saya uh, uh, bukan saya ngarang ya. Saya cari coba di internet pakai AI yang paling terkini. Ya. Misalkan contoh tugas Cisco. Nah, ini contohnya adalah implementasi analisis QoS pada jaringan enterprise ya. Jadi jaringan enterprise itu di data center. Bisa dari data center ke klien atau bisa dari data center ke ISP lain. Eh, nah, biasanya kalau orang yang CCNP, CCIE akan coba simulasinya pakai GNS3 ya. Kalau pakai tracer dia terbatas. Mungkin FVNG juga cuma saya kurang ini. Jadi apa yang ada di modul CCNP ya mungkin kita ambil gitu. Nah, ketika Anda punya pengalaman di sini, misalkan implementasi QoS pada jaringan enterprise ke dunia kerja, itu udah cepat itu. Karena kan kalau jaringan itu tidak sekedar masang kabel, di jaringan itu konsep. Makanya di jaringan komputer itu subnetting paling dasar banget. Kalau udah subnetting baru routing, kemudian konsep-konsepnya bagaimana jaringan enterprise. Apakah perlu ada load balancing di router, di gateway, dan segala macam. Nah, itu bisa kita coba biasanya di GNS 3. EVNG saya belum nyoba, tapi bisa juga gitu. Boleh next. Kemudian ada lagi redundansi dengan HSP dan Ether channel. Ya, jadi kalau Anda perhatiin kalau kita masukin gateway, misalnya 192.168.1.1, gateway-nya mati, selesai sudah gitulah. Eh, apa itu kalau Filipin saya lupa. Tamatlah sudah gitu ya. Jadi gateway harus ada load balancing-nya gitu. Jadi di HSRP itu jadi dia ceritanya ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, tapi klien tahunya cuma satu satu. Ketika 1.1 mati, 1.2 hidup menjadi 1.1 gitu. Jadi semua kalau udah enterprise harus ada cadangan. Harus ada apa namanya? Redundance. Swiss ada redundance, database ada redundance, semuanya harus ada redundance gitu. Sekelas Shopee juga harus ada gitu. Mati semua ngamuk kalau cuma satu cuma satu doang pintu gerbangnya. Boleh lanjut, Mbak. Nah, ini mungkin yang lagi tren berapa tahun ini ya. Jadi kayak router dia punya OS namanya iOS. Eh, Huawei punya OS di router switchingnya namanya VRP. Ini nggak ada yang open source, kayak seperti zamannya Microsoft lah. Kok nggak ada yang open source? Hadirlah Linux. Nah, SDN itu juga seperti itu. Hadirlah open source yang untuk melakukan seperti itu. Nah, software defined network lebih mengarah kalau kita punya banyak wireless, yang ngatur siapa? Wireless satu mati, masa 100 wireless kita cekin satu-satu, kan capek. Gimana kalau ada satu wireless controller yang akan ngecekin semua gitu. Jadi kalau zaman dulu ngecekin wireless satu-satu, capeknya minta ampun kan. Naik turun tangganya kakinya udah kayak betis atau gimana gitulah. Nah, itu ada di CCNP. Jadi maksud saya a- ambil CCNP mungkin ada topik yang bisa diambil seperti itu. Jadi memang di riset. Boleh lanjut. Ini banyak slide-nya cuma kemudian ACL ya, access list. Access list itu penting di firewall. Oh, ini ada yang suka nyerang, blok. Tapi dari Indonesia, ya udah nggak usah. Kan serba salah. Kalau yang nyerang dari Cina, blok aja. Kalau nyerang Indonesia kenapa enggak? Karena
kadang-kadang IndiHome, API publiknya itu ganti-ganti. Bisa jadi yang nyerang itu sebenarnya penyerang, tapi besok lagi IP itu udah milik orang yang nggak nyerang. Nah, ini susah Indonesia. Dan mungkin yang diblok bukan IP-nya, yang diblok mungkin filter paketnya dan seterusnya. Itu ada access list seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini kalau UWIN tuh banyak jaringannya, terus yang ngontrol dia mati hidup siapa? Apa kita cekin satu-satu? Kan nggak mungkin. Harus ada namanya SNP, Simple Network Management Protocol, dan temannya NetFlow gitu. Jadi kalau dia mati, mati itu bukan mati networknya, bisa jadi mati web servernya. Jadi mati itu banyak itu, port-portnya, service-servicenya itu bisa dicek. Kalau ada 100, 500 router atau switch, wireless kan nggak mungkin check-in. Tugasnya nanti kayak satpam. Makanya check-in satu monitoring kita pakai SNMP. Nah, dia pakai JBIC, PRTG, SolarWinds, dan seterusnya lah. Lanjut. Ya, sorry ya Mbak Selvi ya. Ini laptop saya yang bermasalah ini. Jadi boleh di next. Lanjut. Oh ya, Huawei. Sekarang ke topik Huawei. Boleh lanjut lagi. Nah, tadi kita Huawei Security. Nah, cuma bedanya ini di Cisco tadi pakai punya produk Cisco. Sekarang kita pakai produknya Huawei. Firewall Huawei USG untuk keamanan jaringan ya. Kita pakai Huawei NSP. Nah, Huawei NSP ini eh, kayak Gen S3 lah. Ya, kita bisa gunakan implementasi firewall Huawei. Anda coba ini misalkan eh, tugas akhir ini misalkan ya, saya jadi marketing ya, tapi ya terpaksa ya. Ketika Anda coba lamar kerjaan, CV Anda di mana banyak yang lagi butuhkan Huawei. Kemungkinan mungkin diterima, cuma saya nggak bisa janjikan ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dicoba. Jadi kan yang mungkin yang biasa dengan Huawei dengan biasa dengan Cisco ini masih banyak kan familiar dengan Cisco, yang Huawei masih sedikit. Nah, itu peluang juga gitu. Jadi silakan dipikirkan. Boleh lanjut. Jadi ini bisa buat cewek sama cowok sih, jadi nggak ada gender-genderan ya. Kemudian di sini IPS ya, Prevention System. Jadi di firewall itu ya ada pencegahan dan ada setelah pencegahan. Prevention System temennya mungkin lupa IDS, tapi bukan IPA ya. eh Ya bisa di situ deteksi post scanning, SQL injection, brute force dan seterusnya ya. Bisa pakai di NSP juga gitu. Biasa kalau NSP ini bisa terhubung ke PC kita atau PC ke firmware juga bisa dicoba seperti itu. GNS3 juga sama. Cuma eh, saya nggak kerajinan nyoba semuanya ya. Bisa stres saya. Oke, boleh lanjut next. Kemudian VPN ya. Eh, VPN itu kalau saya ilustrasikan kalau kita simulasinya nih jalur busway ya di Jakarta, tapi kita bener jalur busway beneran ya, ya tidak ada yang masuk dan ini. Jadi VPN itu dia pakai jalur umum, tapi nggak ada yang boleh lewat. Nah, kayak busway, dia pakai jalur umum, tapi yang bisa lewat hanya busway doang, yang lain nggak bisa. Nah, VPN seperti itu. Jadi dia menggunakan jalur umum tapi terenkripsi. Nah, gimana cara implementasi VPN? Seperti itu. eh sniffing itu mengambil data kemudian di ini. Oke, lanjut. eh ini juga AA ya, bukan eh, II ya. Jadi AA itu adalah authen- account atau authentication sama author, saya lupa ya. Jadi kayak kalau bahasa gampangnya single sign on lah. Jadi misalkan kita di kampus banyak aplikasi, masa kita ingin login aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, kita harus login gitu. Bisa nggak sih kita satu login tapi semua aplikasi di Win misalkan udah bisa gitu. Nah, itu kita sebut dengan single sign-on. Jadi misalkan di Win implementasikan dia Anda login pakai WiFi Win. Nah, nanti Anda bisa masuk ke AIS ke apa nggak perlu login lagi. Ya, itu contohnya. Eh, nah, itu menggunakan AA, radius dan seterusnya ya.
Boleh lanjut? Oke, DMZ ya. DMZ itu, aduh, kepanjangannya lupa, cuma MZ-nya Militer John ya. D-nya saya lupa. Inisial D itu saya lupa itu. Sampai sekarang belum terungkap itu. eh Jadi DMZ itu adalah sebenarnya wilayahnya, misalkan di UIN itu, wilayahnya data centernya UIN. Misalkan ada ICE di situ, ada LKP, ada apa lagi tuh. Aplikasi-aplikasi di UIN, nah, aplikasi server di UIN yang diakses di publik, kita sebut dengan DMZ. Nah, DMZ ini itu harus kita pertahankan pakai firewall dan seterusnya, jangan sampai kejebol. Itu jangan sampai nanti ada yang bisa masuk masuk seperti itulah. Nah, gimana cara rancang zona DMZ ini? Jadi ketika kita bilang DMZ ini, dari internal kita harus awasin, dari eksternal harus diawasin. Jadi internal bisa nyerang, eksternal bisa nyerang. Seperti itu. Jadi perlu proteksi. Oke, boleh lanjut. Iya, ini juga sama ya. Softwarenya Firewall UHWWSG ya. Memang secara konsep saya mengerti, cuma saya tidak mencoba rajin semua Cisco saya cobain Huawei karena saya bukan praktisi eh, ke semuanya itu ya. Biasanya ini yang akan sering menggunakan ketika Anda sudah masuk ke dunia kerja, teknologi terbaru itu Anda pasti langsung menggunakan gitu. Jadi karena memang langsung kalau nggak server Anda kejebol dan seterusnya gitu. Jadi eh, eh, ini semuanya ada di kelasnya Huawei Security. Dicoba segala macam. Nah, nanti kita implementasikan gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang Red Hat ya. Ini tinggal dikit lagi slide selesai gitu ya. Ah, Ya, gimana sih cara install Red Hat, konfigurasi user permission, service, SSH, FTP, web ya? Ya, itu dia saya bilang, eh, server-server luar sana, mereka pasti garansi Red Hat. Karena kalau bukan Red Hat, misalkan dipakai Ubuntu atau apa, kalau ketika ada problem dengan si Ubuntu itu, mereka susah ngelapor. Kalau Red Hat kan berbayar. Jadi ada tim yang akan mencoba membantu dan segala macam. Ya kalau sekelas mereka, mereka pasti nyari yang ada garansinya ya. Jadi Red Hat masih diperlukan ya. Ini topik-topik ini mungkin ini contoh aja ya. Mungkin Anda punya contoh yang lebih lain, bukan ini pasti ya. Karena kemarin saya buat slide-nya segala macam. Ya ini sebagai salah satu Anda coba riset metodologi penelitian apa yang lain mungkin sudah ada dan segala macam seperti itu. Jadi ini untuk ngasih ide dengan topik-topik dari eh, sertifikasi tiga platform akademik internasional tersebut. Lanjut. Nah, ini keamanan menggunakan Selinux ya. Jadi Selinux itu SE-nya kalau nggak salah security atau apa. Jadi eh, kalau di Linux kita nyebutnya eh, oke lah saya lupa. Jadi yang penting ada Selinux, enforcing, permissive, policy control, simulasi exploit. Jadi security itu ada firewall hardware yang memang untuk siapa yang bisa masuk lewat itu ada firewall. Tapi di sisi server harus ada firewall lagi. Jadi berlapis ceritanya nih. Jadi dari sisi server OS itu harus ada security-nya. Jadi jangan percaya aja langsung dari firewall di depan yang sudah disediakan, tapi kita harus menyediakan apa namanya di OS-nya harus kita proteksi, di web servernya harus kita proteksi. Jadi makanya kita sebut servernya berlapis-lapis gitu. Simulasi exploit dan segala macam ya. Kan kita tahu OS-nya versinya eh, nggak update segala macam, misalnya ditemukan bugs, nah, itu bisa masuk gitu. Kayak waktu saya kuliah itu, mungkin Anda baru lahir atau belum lahir ya, mungkin tahun 2003, saya nggak tahu dari Anda ini ada yang sudah lahir 2003 belum ya. Eh, itu di Windows XP ditemukan si apa namanya exploit. Waktu saya coba lewat command prompt aja, command prompt yang sudah ada bugnya itu, saya bisa langsung masuk lewat jaringan ke komputer apapun pakai Windows XP tanpa username dan password dan saya langsung jadi administrator. Nah, dulu dulu KHT dulu apa namanya sering itu. Jadi waktu zamannya dulu pakai ini apa chatting-chatting bukan pakai WhatsApp dulu itu langsung ke hack segala macem gitu ya. Sekarang udah
udah enggak. Itu maka pentingnya eh, eh, update ya. Ketemu itu bisa masuk tanpa langsung jadi admin. Anda udah bebas mau ngapain aja. Oke, boleh lanjut. Ansible ya, ini mungkin saya juga baru belajar lagi terlalu banyak hal yang kekinian dan segala macam ya. Mending istirahat menggunakan Ansible. Cuma memang kalau ketika kita ikut course ini disediakan platformnya sudah diinstal segala macam, langsung dicoba ya. Playbook, post konfigurasi, profesi massal, terus terang saya belum nyoba ya. Kecuali saya dapat mata kuliah, misalkan Computer Selekta nih, misalkan saya ambil, ya udahlah, saya ambil yang agak aneh-aneh, misalkan ini Ansible, ya saya buka kelas Ansible, jadi sambil belajar gitu. Gitu. Jadi apa namanya, di situ saya belajarnya, biasanya begitu. Oke, boleh lanjut atau udah habis nih? Masih ada. Implementasi web server cluster ya. Jadi maksudnya, misalkan ada server kita sebut ICE ya. ICE ini biasanya jangan satu server fisik yang ada. Kalau bisa, kalau ada 3 web server ICE ya, atau 4 atau 5. Jadi ketika ada request ya dari banyak user, ada 1.000 usernya akses masuk ke server ICE. Ada masuk lagi 1.000 lagi masuk ke server B, ke server C, D, E gitu. Nah, setelah itu mungkin database-nya dibuat cluster lagi, cuma di sini fokusnya web server ya. Database-nya bisa kalau memang traffic-nya banyak kayak Shopee lah gitu. Nah, itu biasanya akan mengurangi request yang terlalu banyak. Nah, ini contohnya web server cluster. Jadi ada failover itu misalkan maksudnya kalau si A mati bisa nggak dialihkan ke B gitu. Load balancing juga sama, uji server mati dan down dan seterusnya. Jadi diuji. Oke, boleh lanjut. Udah habis ya? Ah, belum, masih ada lagi ya. Kemudian ada lagi backup dan recovery server. Jadi mungkin Anda em, mungkin kalau kita membayangkan dengan konsep yang lama, kalau backup recovery server, kita backup aja database, kita backup aja backup database gitu ya, kita backup aplikasi. Ternyata servernya down, server fisiknya down. Kita install ulang dulu, install ulang memakan waktu lama, install segala macam, bisa sejam 2 jam ya dengan konfigurasi dan segala macam yang harus di eh, security dan segala macam, anggapnya 1 hari. Ternyata hari itu sedang pengisian KRS. Wah, gimana segala macam apa namanya aplikasinya ada, kemudian database-nya ada di sering di backup, tapi servernya udah diinstal jadi server baru, konfigurasinya mungkin lupa dan segala macam, isi KRS hari terakhir udah tamat lah sudah gitu ya. Nah, jadi di data center yang di backup selain itu ada lagi. Jadi usahakan itu jangan pakai server fisik, server firmware. Firmware-nya jangan bayangan Anda, firmware di laptop Anda, bukan beda. Firmware-nya benar hardware firmware. Jadi yang di backup itu ISO-nya gitu. Jadi ISO-nya, jadi ketika dia mati, ada backupan ISO, udah hidupin aja. Paling kalau servernya cepat, 5 menit sampai 10 menit jalan, udah transaksi transaksi berjalan lagi gitu. Nah, jadi ada backupan juga seperti itu, tidak hanya backup aplikasinya, tidak hanya backup database, OS-nya harus di backup juga. Karena pasti settingan segala macam itu banyak gitu. Jadi nggak sekedar install setting IP jalan, nggak seperti itu. Kalau cuma WordPress ya gampang. Cuma kalau ada apa yang tadi si Linux itu ada Linux dan teman-temannya itu panjang itu. Harus lihat lagi catatan, coba lagi konfigurasi seperti itu. Ya cloud biasanya udah bermain seperti itu. Cuma masalahnya ketika backup OS itu kan lumayan besar ya. OS itu kan ya Anda tahu sendiri, nggak mungkin 10 giga, nggak mungkin 20 giga gitu kan. Ya mungkin sih, ya maksudnya nggak mungkin 10 giga gitu. Seperti itu. Boleh lanjut? eh Kemudian monitoring tetap ya. Satu server
bisa kita eh, cek. Cuma kalau 10, 20, 30 nggak mungkin kita cek ya. Eh, kita ini manusia kecuali AI ya. Nah, ini softwarenya bisa pakai Prometheus, Grafana, yang pakai Red Hat. Nah, gimana coba implementasi? Mungkin ada yang bilang, ah ini apa? Cuma kayak praktikum doang dong. Nah, tapi praktikumnya ini bisa untuk dunia kerja. Nah, cuma pas ke tugas akhir ya mungkin harus disesuaikan dengan metodologi segala macam. Gitu. Jadi mungkin ada yang bilang, ah ini cuma praktikum, tapi kan ini praktikumnya susah ini untuk ya seperti itulah poinnya gitu. Jadi harus sesuaikan metodologinya segala macam. Saya ngasih ide aja gitu. Jadi kalau eh, itu kadang-kadang yang agak susah kalau tanya cuma praktikum doang, cuma nggak gampang buatnya. Itu jadi masalah. Boleh lanjut? eh Identity Management VIPA LDAP ya. LDAP ini waktu zaman saya sih eh apa ya? Jadi dulu setiap labnya itu loginnya bukan login dibuat loginnya langsung ke terpusat. Jadi bukan komputer Anda kita login, enggak, dia langsung ke terpusat gitu. Jadi dia punya data juga datanya dari pusat. Jadi nanti pas siap eh, Anda login di komputer Anda, misalkan si A, kemudian Anda logout, datang si B, login, itu data di komputernya itu berbeda. Ya kecuali data di komputer. Jadi ada dua data nih. Misalkan data di terpusat kita anggap C, data di komputer sendiri itu kita anggap D. Nah, datanya C-nya itu pasti beda-beda. Nah, salah satunya kita pakai LDAP gitu. eh ya, jadi biasanya untuk di perusahaan-perusahaan seperti itu untuk keamanan data ke ya untuk data kantor segala macam. Jadi Anda login, Anda nggak bisa install semua data terpusat seperti itu. Itu kita gunakan LDAP. Kalau FreePA mungkin temennya ya, teknologi terbaru namanya FreePA. Cuma saya belum. Kalau baca mungkin saya mengerti lagi ya. Nah ini fokusnya ke Red Hat. Kalau dulu yang menginisiasi itu di Windows Server, Active Directory namanya, Active Directory. Kalau di Linux LDAP, kemudian Linux muncul namanya LDAP, ya mungkin temannya si FreePAK dan seterusnya lah gitu. Jadi single sign on, central out, audit user. Jadi kita bisa cek audit user dia ngapain, data apa dan segala macam. Dan kita bisa hapus user tersebut. Misalkan si user tersebut sudah apa namanya resign, ya udah hapus aja user tersebut gitu. Atau enggak jangan dihapus ya karena datanya hilang juga. Kita disable lah. Caranya seperti itu. Boleh lanjut. Nah, ini sama juga hardening server itu berarti si servernya itu kita konfigurasi supaya lebih aman dan seterusnya. Kita disable service, firewall, security, mungkin pakai cheese. Cheese itu kemungkinan feeling saya ya semacam kalau ingin konfigurasi ya service apa yang harus disable, enable, firewall apa yang harus aktif, security konfigurasinya gimana dan seterusnya itu ada di cheese benchmarks-nya seperti itu. Jadi itu makanya kalau slide itu ya peluang Anda kerja kemungkinan bisa ke arah situ, tapi saya nggak bisa menjamin 100% ya. Oke, karena saya bukan peramal. Oke, lanjut. eh Ya ini sama, ini apa ya? Nah, ini eh, kontainer yang tadi saya bilang dia punya aplikasi. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu library-nya aja sebenarnya yang untuk jalan. Jadi nggak perlu install firmware dengan OS dengan segala macam. Mungkin yang sudah ikut bangkit segala macam udah biasa kali ya main kontainer Git dan segala macam. Ini coba di basis Red Hat seperti apa gitu. Untuk kelas industri. Jadi eh, Jenkins ini pasti hal yang baru yang saya familiar kontainer Git. Jenkins saya belum nyoba ya terlalu banyak stres nanti saya botak nanti. Oke lanjut. Nah ini dari bukan saya ngomong ya, Red Hat itu memang skill mahal dan langka sampai waktu ditulis ya. Karena memang lulusannya itu susah. Susah dalam arti ujiannya itu memang praktek. Jadi Anda harus benar-benar terbiasa mengoperasikan Linux itu sehingga hafal di luar kepala.
kalau tipe ke saya nggak bakal lulus. Walaupun saya bisa, tapi harus lihat gitu. Saya lihat, oh gini caranya. Tapi kalau disuruh ngapalin, apa sih saya 100% nggak inget. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Jadi mumpung kerjasama Cisco, Huawei, Red Hat ya. Cuma Oracle saya nggak bermain di situ, jadi belum bisa menjelaskan lebih jauh ya. Jadi sayang sekali kalau kesempatan ini kita nggak ambil ya. Mungkin Anda bisa bisa apa ya, membuat himpunan tim Red Hat, tim ini jadi belajar bareng dan segala macam, tim Cisco, tim Huawei gitu semua dipelajarin. Jadi bisa fokusnya bisa eh, mantap ketika lulus Anda udah pede seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sally ya. Baik, Pak. Terima kasih untuk penyampaian materi materi webinarnya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab untuk yang peserta yang ingin bertanya boleh langsung on mic untuk memberikan pertanyaan atau bisa di kolom chat. Ini semester berapa nih rata-rata yang ikut ini? Ada yang semester 6 7 atau baru semester 4? Atau semester 1? Semester 7 sih Pak kayaknya. Oh, semester 7. Ya, jadi silakan ya. Jadi memang kan peluang kerja ini saingan Anda kan nggak hanya teman Anda ya. Saingan Anda itu ITB, UI, dan seterusnya ya. Jadi memang Anda persiapkan ya. Memang kalau zaman sekarang enak udah banyak pelatihan-pelatihan ya. Jadi istilahnya udah kenyang lah kalau saya lihat seperti itu.